Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini, seperti yang saya telah katakan, sesungguhnya sangat relevan dengan situasi-situasi saat ini yang sedang kita hadapi. Nabi Elia sedang diutus untuk melakukan perjalanan menuju kepada Gunung Allah atau Gunung Horeb. Namun ternyata meskipun sebagai nabi, ternyata Nabi Elia juga mengalami kelelahan. Ia ternyata juga lemah, sehingga ia tidak berdaya. Bahkan lebih daripada itu, ia pun akhirnya mengalami keputusasaan dan memilih untuk mati. Namun ada malaikat yang datang dari surga memberi ia makan, sehingga akhirnya Nabi Elia ini bangkit dan makan, lalu berhasil menyelesaikan perjalanannya ke Gunung Allah atau Gunung Horeb itu. Hari ini kita dikuatkan oleh Yesus yang mengatakan bahwa Ia adalah roti yang turun dari surga. Hidup kita pun sepertinya sama dengan Nabi Elia. Sebenarnya kita juga sedang mengalami peziarahan hidup. Terlebih di masa pandemi ini, kita merasakan padang gurun kehidupan kita sedang sangat sulit, sedang sangat berat untuk kita jalani. Dan banyak di antara kita, atau bahkan kita sendiri, mungkin saat ini sudah mulai mengeluh, sudah mulai mengalami kelelahan, sudah mulai mengalami dan merasa lemah tak berdaya. Bahkan mungkin juga sudah putus asa seolah tidak ada harapan. Yesus roti hidup yang turun dari surga telah menjanjikan sebuah kehidupan yang kekal. Roti ini tidak hanya mengenyangkan sementara. Roti yang turun dari surga, yaitu Yesus, adalah roti yang menghidupkan dan membawa kita kepada keselamatan kekal. Maka kita diharapkan juga untuk mampu mengecap roti yang turun dari surga ini. Pertanyaannya, bagaimana kita mampu mengecap, menyantap, dan memakan roti yang turun dari surga? Tidak lain dan tidak bukan ketika kita mampu mendengar, menerima, dan melakukan perintah-Nya. Bagaimana wujudnya? Itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kita meskipun ada di dalam keadaan yang sulit, yang berat, yang bahkan terkadang membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya, tetap harus mampu hidup di dalam kasih. Tetap harus mampu untuk hidup sebagai anak-anak kesayangan. Tetap harus mampu untuk terus hidup di dalam kasih yang mesra dan saling mengampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah tanda bahwa kita mampu mengecap kebaikan dan kasih Allah lewat Yesus Kristus. Semoga meskipun di masa yang sulit ini kita tidak kehilangan harapan, tetapi kita semakin mampu bahwa peziarahan hidup kita memang bukan selesai di dunia ini, tetapi akan selesai pada akhirnya nanti saat kita mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.